Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channelnya Atisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras, masya Allah, kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, hari ini Kak Atisam akan berbagi satu kisah tentang pekerja migran yang diinterminate hanya karena neneknya itu nggak mau digandeng ya cuy. Mungkin ini kisah kalian bisa menjadikan pembelajaran dan bisa memberikan informasi untuk teman-teman kita bagaimana menghadapi nenek yang udah jalannya itu pelan, nggak mau digandeng, tapi kita yang dituduh kalau kita kerjanya nggak profesional. Ya ini yang harus kita sabari ya cuy. Nggak apa-apa. Interminate itu hak ya. Selama majikan itu bisa memberikan hak-hak kita dengan baik gitu kan. Ya ini adalah bagian dari keberuntungan kita dalam bekerja di Hong Kong. Ya itu tadi. Kita berbicara keberuntungan kita di Hong Kong. Makanya bekerja itu selalu berdoa supaya kita dijauhkan dari bala. Kita sebut aja pekerja migran ini namanya Mbak A. Mbak A ini bekerja dengan kontrak baru setelah finish kontraknya. Dia ini menjaga satu orang nenek yang umurnya 85 tahun cuy. Tapi 85 tahun si neneknya ini pakai tongkat berjalan. Nah sayangnya nenek ini adalah tipikal orang yang ngeyel, yang setiap melakukannya ini bisa sendiri. Matthew jike sik, ya kan? Sendiri bisa katanya. Buat apa ada cece? Long Fai Chin katanya. Lah ya kita dijeng ya. Kalau misalkan memang nggak butuh cece, ngapain juga interview, benar nggak sih? Ini kan membuat kita juga wasting time gitu, buang-buang waktu. Harusnya rekor kita yang dulu finish, ya kan? Kita bisa mencari majikan yang lebih baik dan gaji yang besar. Tapi kita diuji, setelah finish kontrak kita malah mendapatkan majikan yang maafan. Anaknya ini adalah perawan tua yang tidak menikah. Dia ini punya emak satu yang ngeyel gitu kan. Dua-duanya ya sama aja. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jadi Suce ini mengejeng si pekerja migran ini dikarenakan si pekerja migran ini punya experience menjaga bobo. Kamu kerja ya sama saya ya, jaga nenek saya. Nenek saya masih bisa berjalan, masih bisa melakukan sendiri. Kamu ngawasin aja, jangan sampai nenek jatuh. Ya kan, singkat cerita nih, karena melihat cuma 2 orang aja nih ya di rumah itu si Uce dan si neneknya, akhirnya Cimeng lah berharap mereka ini bisa menjadi family, ya nggak? Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya cuy, setelah dia ini masuk di keluarga ini kan otomatis kan tunggu visa kan nggak perlu pulang ya kalau finish kontrak ya. Masuklah ternyata, oh my goodness, interview sangat beda dengan realita. Sebenarnya rumahnya kecil ya. Wah itu kotor sekali Kak Isam. Saya bekerja sambil saya jaga nenek. Neneknya ini super aktif. Ini bisa faktor karena nenek ini minum obat. Bisa karena emang ngebeleng ini nenek. Kayak nenek kalian gak sih? Ngebeleng aja kerjaannya. Akhirnya si nenek ini cuy sering jalan-jalan pagi untuk breakfast ya di luar. Si cecenya ini ngejagain lah ya. Dipegangin lah tangannya. Setiap dipegangin cuy, Lem saya kamiola, saya nggak suka katanya kamu pegang-pegang tangan saya. Jangan pegang-pegang tangan saya gitu kan. Jadi kan si pekerja migran ini apa yang harus saya lakukan? Ya kan nenek nggak mau dipegangin. Masa iya saya pegangin celananya dari belakang? Tiba-tiba nanti tangan saya dipukul lagi. Jangan kamu pegang-pegang baju saya. Don't touch gitu kan. Akhirnya si pekerja migran ini muter otak, gimana caranya kalau jalan ini nenek-nenek. Ya kan takutnya kan kesandung, sandalnya jatuh, ngedepruk ini jatuh di lantai. Nah gimana coba, ya kan? Akhirnya dia ini berusaha untuk berjalan beriringan dengan nenek ini, ya kan? Pelan-pelan, ya si pekerja migrannya ini pelan-pelan. Suatu ketika mungkin aduan neneknya ini nggak suka dengan ini dan kemakan oleh Sucenya. 3 bulan kerja, si Sucenya ini mendadak mengajak ikut pergi makan, ya kan?
Ternyata si Suce-nya ini pura-pura main handphone cuy. Di belakang posisinya si nenek ini sama si pekerja migran ini cuy. Saat si pekerja migran ini mau gandeng si nenek karena ada Suce-nya kan, dimarahin lagi sama neneknya. Jadi dia ini jalan beriringan lagi. Tahu apa yang dilakukan Suce-nya di belakang mereka. Kan nggak mungkin ya si pekerja migran ini kepo, ngapain si Suce itu di belakang-belakang ya kan. Ternyata si Suce itu memvideokan bahwa aktivitas mereka itu seperti itu cuy. Tibalah malam harinya. Si pekerja migran ini dipanggil. Katanya, kamu bulan depan saya keluarkan dari rumah. Kenapa Suce? Katanya, ini majikannya nggak mau bayar uang terminit. Kalau kayak Tisam ya minta di interminit aja lah. Mendingan 10 juta biar tunggu visa ya nggak. Bulan depan saya udah nggak mau pakai jasa kamu lagi Cece. Kenapa? Kamu itu sangat membahayakan orang tua saya katanya. Kamu itu ya kerja ternyata disuruh megangin nenek. Itu kamu malah jalannya itu membiarkan orang tua saya itu jatuh katanya. Orang emaknya aja nggak jatuh ya kan. Ini majikan ini sangat-sangat benar-benar membuat emosi. Akhirnya si pekerja migran ini berusaha untuk menjelaskan pun percuma kayak Tisam. Saya juga nggak tahu bagaimana seburuk-buruknya nenek ini adalah ibunya. Akhirnya saya cuma diam. Wah, sakit hati saya Kaisang. Di kamar saya nangis. Ya Allah, begini amat kerja. Setelah dinotis sama si neneknya, ya kan. Terus akhirnya dia cerita sama Kayak Tisam. Gimana Kayak Tisam? Ya udah terjadi. Ya cari majikan lagi. Tunggu visa di Indonesia, ya kan. Nggak mau pergi pulang. Di rumah Kaisang tunggu visa. Sangat gampang, easy. Jangan pernah merendahkan dirimu hanya karena kamu tidak dianggap profesional kerja. Semua majikan itu punya selera masing-masing. Kalau dia memecat kita berarti kita bukan seleranya, ya kan? Ya kita juga bukan seleranya majikan itu. Berarti akan ada majikan pengganti yang akan memberikan kamu tempat yang lebih baik. Apalagi rekod kamu sebelumnya finish tidak akan mempengaruhi visa baru kamu. Apapun rekod majikan yang ditulis, apapun bukti yang majikan berikan ke agensi atau ke imigrasi, itu tidak akan mempengaruhi imigrasi dalam menurunkan visa kamu. Oke? Gak usah berkecil hati. Oke? Nah ini buat kalian yang menjaga nenek sulit untuk dipegangin tangannya. Apa yang harus dilakukan? Gimana cuy caranya? Ini megangin si nenek-nenek yang gak mau dipegangin ini. Menurut kalian gimana sih cuy caranya? Ya sebenarnya apa yang dilakukan sama si pekerja migran ini tuh sudah benar, ya kan? Tapi kita agak sedikit berjalannya di depan sedikit cuy. Karena apa? Karena takutnya jatuh, kita bisa menjatuhkan badan terlebih dahulu gitu kan. Jadi jangan terlalu belakang ya. Kalau belakang dia kedungsuk kita nggak bisa gitu kan. Masa iya kita nyekeweng gitu kan? Enggak. Jadi kalau misalkan kalian neneknya nggak mau dipegangin, kalian berjalan di depan sedikit, jalan pelan gitu kan. Dan kamu juga harus memiliki bukti di mana nenek ini yang nggak mau dipegangin, ya kan? Masa iya kita nyalain handphone nggak bisa? Kita pasti bisa, ya. Nah itu mungkin sharing Kaisam hari ini buat kalian yang diuji nenek-nenek yang nggak mau dipegangin. Ini adalah masalah yang banyak terjadi dengan teman-teman kita. Jadi kalian gak usah sedih. Nantinya nenek-nenek seperti itu tuh harusnya dilembutin aja. Dengan cara apa? Kalau mereka ngegas, kita diam aja cuy. Tapi kita tetap senyum. Kita kerjakan yang lain. Kita pura-pura jadi bodoh di depan nenek-nenek yang sok mengajarkan seperti itu. Seperti halnya kayak nenek, gak cocok nih kita kerjanya seperti ini. Terus dia tuh pasti akan berusaha menjelaskan, saya tuh bekerja tuh kayak gini, ikuti. Ya kan, kalau misalkan cuci WC nih, menurut dia ini masih bau dan kotor gitu kan, gak bersih, lakuin lagi. Iya kan? Iya, yang penting apa? Yang penting kerja kelihatannya. Karena apa? Karena orang kayak gini, ini tuh perhitungannya tuh banget cuy. Nah itu ya, nenek-nenek memang kayak gitu. Apakah banyak Kaisam? Banyak, karena nenek-nenek di luar sana itu ini cuy, biasa melakukannya sendiri gitu cuy. Jadi asing banget ada kita di rumah gitu kan. Tapi tenang aja, namanya proses adaptasi itu nanti akan terbiasa dengan waktu. Jadi kalian kalau misalkan diomong gak enak, udah jangan sakit hati. Tapi kalian kerja aja gak apa-apa. Nanti juga
Tahu nggak sih, setiap manusia itu punya hati. Pastinya ada rasa iba nantinya. Walaupun sedikit, itu nggak apa-apa, disyukuri aja. Kamu di situ profesional kerja hanya sebatas kontrak, ya kan? Ingat, jangan nyerah dan jangan notice. Atau jangan keluar hanya bayar 1 bulan gaji ke majikan karena kasus seperti ini. Jangan, kalaupun yang harus dikeluarkan adalah dia yang mengeluarkan kamu. Karena kamu berhak untuk mendapatkan uang, setidaknya menunggu visa itu butuh modal, ya kan? Nah itu biar pinter nih teman-teman kita, oke? Ngegeloin aja nenek-nenek seperti itu, ya. Walaupun dongkol hati kita, istighfar aja, sabar. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.